Selamat pagi. Yang saya hormati dosen penguji dan guru PAMO uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Krisna Meliawati Tioki. Saya adalah guru di SMK Negeri 2 Gorontalo Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Pada hari ini, tanggal 27 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Terima kasih. Baik. Apa kabarmu? Baik. Oke. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Siapa yang akan memimpin kita dalam doa? Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada saat ini, mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk melakukan pembelajaran kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan pembelajaran kami, kiranya Kau tuntun dari awal sampai akhir. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih. Sebelum kita mulaikan pelajaran kita, saya bagikan teks dulu ya. Lima menit ya, 5 menit. Oke, sudah kumpul ya. Akan berada di dalam satu bahasan, yaitu kehidupan multikultural. Kehidupan multikultural. Nah, yang menjadi pokok dasar kita yaitu kompetensi dasarnya, yaitu mensyukuri pemberian Allah di dalam kehidupan multikultural. Kemudian mengembangkan sikap-sikap yang ada di dalam multikultural, menganalisis nilai-nilai multikultural, dan membuat proyek atau yang berkaitan dengan kehidupan di dalam masyarakat yang serba multikultural. Sebelum lebih lanjut, kita akan berada di dalam pembahasan kita. Kita akan menonton video yang berdurasi 15 menit. Kita akan melihat bagaimana itu multikultural di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahukah kamu, Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia loh. Wilayah Indonesia yang dihuni oleh sebanyak 268.583.016 penduduk dari 1.340 suku bangsa menjadikan bentuk masyarakat multikultural. Nah, apa itu multikultural dan multikulturalisme? Lalu, apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Selain itu, apa sih ciri-ciri dan faktor yang menyebabkan adanya masyarakat multikultural di Indonesia? Nah, kita cari tahu jawabannya bersama yuk. Pengertian masyarakat multikultural. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, istilah masyarakat multikultural terdiri dari 3 kata, yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Masyarakat artinya adalah satu kesatuan milik manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh perasaan bersama. Multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari
banyaknya suku bangsa yang punya struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lainnya. Konsep masyarakat multikultural adalah masyarakat yang menyebabkan perbedaan-perbedaan di masyarakat jadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Konflik yang terjadi bisa sangat beragam. 9. Secara relatif, integrasi sosial. Anak-anak sekalian, setelah kita menyaksikan apa itu multikultural, maka kita masuk di dalam kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok untuk membahas apa lebih dalam itu multikultural di dalam kehidupan kita. Silakan berdiskusi ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Sekarang saya beri waktu kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan kesimpulan daripada diskusi pada hari ini. Silakan, siapa yang bisa membacakan? Silakan berdiri. Selamat siang. Ya. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami soal apa itu multikulturalisme. Jawaban multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralis sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai sistem masyarakat. Oke, setuju dengan mereka? Setuju. Oke, mari kita beri aplaus. Kelompok 2. Jelaskan sikapmu sebagai remaja Kristen yang bergaul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan denganmu. Jawabannya, sikap kita terhadap yang berbeda agama adalah saling menghargai dan saling merendahkan sebagaimana Alkitab mengajarkan. Setuju? Setuju. Kita beri aplaus. Kelompok 3. Pertanyaan, apa saja yang kamu lakukan oleh orang Kristen sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk dan multikultural untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang murid Kristus? Jawaban, saling membantu antar sesama, rajin ke gereja atau beribadah. Oke, setuju dengan kelompok 3? Setuju. Oke, kita mulai. Anak-anak sekalian beda tetapi satu. Ada dan Gorontalo, ada dan Sangir, ya. Kita diperhadapkan kepada budaya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kita diatur oleh Pancasila, ya. Nah, hubungannya pelajaran kita pada pagi hari ini multikultural dengan Yesus. Yesus juga tidak memandang bulu untuk melayani siapa saja yang ada, ya. Baik itu suku Lewi, suku Parisi, semua Yesus tidak memandang bulu di dalam kehidupan dia. Dia menolong semua orang. Bahkan ada orang yang direndahkan yaitu pelacur apa, tetapi Yesus sembuhkan mereka, ya. Berarti Yesus memberi teladan yang baik. Kita pun sebagai warga negara Indonesia memberi teladan yang baik, yang percaya kepada Yesus memberi teladan yang baik kepada dimanapun kita berada di dalam lingkungan kita berada, ya. Oke, mari kita akan masuk di dalam proyek atau proyek. Silakan berdiskusi, silakan apa yang akan ditampilkan dalam proyek itu kemudian ditempel di papan, ya, proyeknya itu. Oke, silakan berdiskusi, ya. Kemudian ditempel di papan, ya. Pertama, apa hasil proyeknya? Silakan ditempel. Kelompok pertama. Proyek kelompok pertama yaitu adat atau adat, ya, suku-suku
bangsa yang ada, ya. Nah, ini menggambarkan, mencerminkan bagaimanapun kita berbeda-beda suku, tetapi kita bernaung di dalam Bhinneka Tunggal Ika yang damai, aman, sentosa. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, silakan. Ya. Menggambarkan menolong sesama manusia. Ya. Kita tidak peduli apapun dia, siapapun dia. Kalau dia membutuhkan pertolongan seperti yang diajarkan oleh Yesus, maka kita harus saling bertolong-menolong. Kemudian kelompok yang ketiga. Ya. Kelompok yang ketiga menggambarkan yaitu Pancasila. Ini adalah kekuatan kita sebagai apa? Sebagai bangsa negara yang berbeda. Pagi hari ini biarlah kita senantiasa diberkati di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kita menutup serangkaian akan pelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan menutupnya dengan pretest, ya. Pretest 5 menit, ya. 5 menit. Pretest, ya. 5 menit. Tes ya, 5 menit. Oke? Sudah? Sebelum kita menutup serangkaian pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan dipimpin oleh doa, dan mari kita satu dalam doa, dan Audi akan dipimpin kita dalam doa. Bersama orang kita itu kami dalam berbagai sekolah dan dalam kami dalam bersama. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati.